Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman tidak kembali ke lapas Cirebon pada Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke lapas Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya dan Eko Ramadhani. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM pun menanggapi informasi mengenai Sudirman tersebut. Tony sampai meminta Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum penyidik Polda Jawa Barat. Di saat 6 terpidana dikembalikan ke lapas Kesambi Cirebon, rupanya 1 orang atas nama Sudirman tak ikut dipindahkan. Keberadaan Sudirman masih abu-abu, bahkan keluarganya sendiri tak tahu secara pasti nasib Sudirman saat ini. Terakhir, Sudirman diketahui ditahan di Polda Jawa Barat. Menyikapi masalah yang ada, pengacara Pegi Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina resmi dikembalikan ke lapas Cirebon. Mereka diantaranya, Rivaldi Aditya alias Ucil Hadi Saputra alias Bolang Supriyanto alias Kasdul Eka Sandi alias Tiwul Jaya alias Kliwon Eko Ramdan alias Koplak. Sementara itu, 1 terpidana kasus Vina yakni Sudirman hingga kini masih belum menempati lapas Cirebon seperti 6 rekannya. Bahkan belakangan beredar kabar bahwa Sudirman menghilang lantaran keberadaannya tak diketahui. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 telah dihentikan. Oleh karenanya para terpidana dikembalikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan. Ini kenapa tidak? Sudirman ini bukan tahanan Polda Jabar, sehingga Polda Jabar tidak punya hak dan wewenang untuk menguasai Sudirman berada di tahanan Polda Jabar, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Kalau masih ini dilakukan, saya minta kepada Kapolri, tindak itu oknum penyidik Polda Jabar. Karena penyidik Polda Jabar yang masih menguasai Sudirman itu tidak punya hak dan wewenang, imbuh Tony RM. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Lalu Sudirman masih ada di Polda terus itu untuk kepentingan apa? Saya mendapatkan informasi bahwa katanya kalau Sudirman dikembalikan ke lapas nanti akan dianiaya atau dikeroyok oleh terpidana lain karena Sudirman yang hanya mengetahui dan menyebut mereka, ujar Tony RM. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK, bukan justru sebaliknya. Sudirman ini dibutuhkan oleh keluarga dan pengacara para terpidana untuk melakukan upaya PK, kata Tony. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Justru saya melihat sebaliknya, Sudirman tidak dikembalikan ke lapas. Saya menilai penyidik Polda Jabar ini ketakutan. Kenapa? Karena kalau Sudirman dikembalikan ke lapas,
nanti akan mudah ditemui keluarga, wartawan sehingga terungkaplah sebenarnya apa yang terjadi, ujar Tony. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman tidak kembali ke lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke lapas Cirebon yakni Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya dan Eko Ramadhani. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM lalu mengungkapkan analisanya. Mulanya Tony RM meminta Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum penyidik Polda Jawa Barat. Pasalnya, kata Tony RM, masih menguasai atau menahan Sudirman di Polda Jawa Barat. Lalu Tony mengatakan alasan pengembalian para terpidana karena penyidikan atas laporan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Oleh karena itu, para terpidana itu dikembalikan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus tahanan penyidik Polda Jawa Barat sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk menahan terpidana kasus Vina Cirebon berada di tahanan Polda Jawa Barat. Ia pun mempertanyakan alasan Polda Jabar menahan Sudirman. Sebab, kata Tony, sudah tidak ada lagi pemeriksaan Sudirman untuk kepentingan perkara kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan informasi bahwa Sudirman akan dianiaya oleh terpidana lain bila dikembalikan ke lapas. Pasalnya, hanya Sudirman yang mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Tony mendapatkan kabar bahwa oknum penyidik Polda Jawa Barat ketakutan bila Sudirman akan mudah ditemui keluarga dan wartawan bila dikembalikan ke lapas. Tony menilai penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan tidak mengembalikan Sudirman ke lapas. Sempat diisukan dicopot dari jabatannya, Ibtu Rudiana ternyata muncul menghadiri kegiatan upacara 17 Agustus. Kehadiran Ibtu Rudiana tersebut sekaligus membantah soal dirinya dicopot Kapolri dari jabatannya. Ia sempat menghilang setelah menjalani pemeriksaan oleh tim Sus Mabes Polri hingga dikabarkan dicopot. Belakangan diketahui, ternyata Ibtu Rudiana masih beraktivitas seperti biasa. Ayah Eki di kasus Vina Cirebon itu nyatanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Ibtu Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh sang kuasa hukum, Pitra Romadoni. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Pada video yang beredar di TikTok, Rudiana terlihat mengikuti upacara 17 Agustus di kantor kecamatan. Ibtu Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok Takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium.